Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala di Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Para bapak saudaraku jemaah pengajian yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini, detik ini, hari ini, hari yang ke-19 kita masih diberikan kesehatan, kesempatan. Saya kira ini insya Allah anugerah yang amat besar. Sementara banyak saudara-saudara kita di saat seperti ini dirawat di rumah sakit dengan berbagai macam keluhan penderitaan. Ada yang kelasnya ringan, sedang, berat. Namun kita masih diberikan kesehatan. Untuk itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jamaah pengajian, saya mencoba ingin sedikit mengulas kalimat atau ayat yang kami sampaikan dalam mukadimah. Kita sering kali mengucapkan alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Ini mari kita renungkan betul, jangan sampai ini hanya sekedar basa-basi atau variasi dalam menyampaikan keterangan. Makanya seperti bacaan dalam sholat,
Saya sering membaca ayat-ayat ini ya. Ini kami berharap agar kita bisa merenungkan apa yang tercantum dalam ayat tersebut. Satu contoh nih, amman atau wattaqo wa saddaqa bil husna fasanu yassiru lil yusra. Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiru lil usra. Karena menurut Rasulullah SAW, innal musalliya yunajji rabbahu. Orang yang sedang sholat itu sama dengan berdialog, berkomunikasi, omong-omongan dengan Gusti Allah. Fal yanzur bima yunajji, maka hendaknya setiap orang itu memperhatikan. Jadi salat itu kayak ngomatur langsung ya, bukan hanya sekedar maca apa seperti pada umumnya ya. Maca napa Pak ngarani tiyang-tiyang. Seperti kisahnya Ustadz Abdul Aziz, akhir masanya di dalam agamanya mencapai tingkatan terakhir membaca kalimat-kalimat apa tuh namanya menurut mereka itu mantra. Nah, jadi kita sholat itu tidak sekedar hanya seperti membaca mantra, tapi benar-benar kita itu menghayati apa yang kita katakan. Ya seperti contoh, iya karena butuh, iya karena nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Jadi walaupun tidak murni ya, tapi waktu kita iya karena butuh, iya karena nasta'in, kita ngerti maksud ayat tersebut. Makanya insya Allah bisa khusyuk. Kalau hanya sekedar membaca mantra yang penting dibaca. Tidak menghayati ayat kalimat yang dibaca. Jadi innal muslimin najji bisi-bisi omong-omongan robahu. Ini tolong mari kita perhatikan betul, semua saja. Apakah itu sholat sunat, sholat wajib. Jadi waktu kita Allahu Akbar, kita hanya menghadap kepada Allah. Allah Maha Besar. Hanya urusan kita dengan Allah yang Maha Besar, yang paling besar. Berarti yang lain kecil. Ini belajar khusyuk. Karena jelas Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh sangat beruntung orang iman. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Selanjutnya Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah. Laqad manallahu, sungguh benar-benar Allah telah memberikan karunia kepada orang iman. Karunia berupa apa? Ibda asatihim rasulan. Nah ini ya. Ketika Allah mengutus Rasul minhum, dari kalangan mereka, ya seperti ini lah mungkin, yatlu alaihim ayatihi, yang Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakihim, ini khususnya Rasulullah SAW, dengan diutusnya Muhammad sebagai Rasul. Selain Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Karena
orang-orang Makkah, Quraisy, rata-rata sebelum diutusnya Muhammad sebagai Rasul, mereka dalam keadaan musyrik. Sementara kata Allah, innamal musyrikuna najasun. Bahkan para yaqrabul masjidal haram ba'da ami ibadah. Sesungguhnya orang musyrik itu najis jiwanya. Karena dengan musyrik berarti telah mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Makanya setelah Muhammad diutus oleh Allah, tugas Muhammad mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Muhammad mengajarkan hikmah dan kitab kepada mereka. Kenapa? Wa'in sesungguhnya kanu mereka orang-orang Quraisy min qablu sebelum diutusnya Muhammad lafi dhalalin mubin. Sungguh dalam kesesatan. Kemarin saya sampaikan ayat wa kuntum ala safa ghufratin minan nar. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, posisi mereka sebelum mendapatkan hidayah sudah ada di tebing neraka. Fa'angqadakum minha. Aku selamatkan kamu sekalian dari tebing, dari jurang neraka. Wa kuntum ala syafa ghufratin minan nar fa'angqadakum. Aku selamatkan kamu sekalian minha dari tebing neraka, dari jurang neraka. Jadi ayat-ayat ini kalau kita bisa merenungkan, bisa menghayati, insya Allah untuk bekal dalam kehidupan kita yang dihadapkan dengan liku-liku hidup, insya Allah bisa mudah teratasi. Tapi kalau kita sekedar membaca mantra sekali lagi, ini tidak ada kesan sama sekali. Makanya coba dalam surat Al-Aqaf itu surat berapa? 46. Surat 46 ayat 29, 30, 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La'id sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'unal Qur'an. Ingatlah Muhammad ketika aku datangkan serombongan jin untuk mendengarkan Al-Qur'an. Mungkin sekarang ini ada di dalam masjid yang ikut ngaji. Dan jin itu kalau ngaji, menurut saya lebih hati-hati daripada manusia. Kenapa saya katakan lebih hati-hati? Karena sewaktu mereka hadir di dalam majelis, salah satu dari mereka memberikan komando, "Ansitu, ayo dengarkan." Enggak seperti kita. Kalau kita ngaji kadang-kadang nggak dijak ngomong, justru ngejak ngomong. Nah, ini merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Jin enggak, ansitu, awas, dengarkan. Hebatnya lagi, jin itu kalau sudah selesai ngaji, falama qudiya, setelah diselesaikan, walau ila qaumihim mundirin, mereka berpaling dari tempat majelis taklim dan menyampaikan apa yang didengar di dalam pengajian. Ini hebatnya jin. Terus ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaumku, barusan aku mendengar kitab yang diturunkan setelah Musa. Jadi asbabun nuzul ayat ini ya, kalau tidak salah, ketika Nabi berangkat ke kota Tihamah, desa mungkin waktu itu, di tengah perjalanannya masuk waktu subuh, lalu Nabi mengajak istirahat para sahabat sholat di kebun kurma.
Di situ jin yang setiap saat keliling naik turun ke langit bumi, mereka merasa terhalang perjalanannya. Wa inna kunna naqudum min alisam fama yastamilana yajid lahu siya barosata. Dulu kami mudah turun naik ke langit, tapi sekarang setiap kali akan naik menemukan lintang berapi, bintang berapi. Nah, sekarang lihat surat 67. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lis-sayatin. Yang mereka benar-benar mendapatkan hidayah jadi orang iman. Makanya pernah suatu saat Rasulullah ditemui oleh ustadz dari kalangan jin. Wahai Muhammad, aku dan kau sama-sama diperintahkan ibadah kepada Allah. Sedangkan Allah telah memberikan rezeki kepada kamu seperti apa yang sudah kamu nikmati. Sedangkan Allah memberikan rezeki kepadaku, kamu belum tahu. Nabi bertanya, apa yang rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kalian? Kotoran hewan. Untuk itu kami mohon sampaikan kepada pengikutmu, jangan sampai ada yang istinja, peper dalam bahasa Jawa, peper dengan menggunakan kotoran hewan yang kering, Pak ya. Pakai itu kotoran kuda, kotoran unta, kotoran sapi, kotoran kambing. Kalau sudah mengering kan bisa menyerap. Jangan sekali-kali digunakan untuk istinja. Kalau sekarang alhamdulillah kalau tidak ada air, tisu lebih tepat. Jangan menggunakan kotoran hewan karena itu makanan jin. Kalau yang punya makanan mengetahui, aman selentik ditigai. Iya, jangan menggunakan kotoran hewan untuk istinja. Makanya Nabi suatu saat ketika di Akka buang air kecil, roh tolong carikan aku 3 butir batu. Berera mencari, yang nakono loh kayak kesulitan ketika itu. Dapat 2 butir batu. Mencari yang ketiga tidak ketemu. Ngambil kotoran hewan. Setelah Nabi selesai menggunakan 2 butir batu. Ya roh hadza rijsun, ini kotor. Tujuan kita membersihkan kotoran malah ditambahi kotoran. Lagi pula ini adalah makanan jin, jangan kamu gunakan ini. Akhirnya menggunakan hanya 2 butir. Jamaah pengajian, mungkin itu mukadimah yang perlu kami sampaikan dan yang bisa kita pahami. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Urwah bin Zubair, dari Urwah bin Zubair cerita anna Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail Urwah bin Zubair cerita bahwasanya Sa'id putra Zaid, cucunya Amr, buyutnya Nufail, cerita khosamatu ngelaporno ing Sa'id sapa Arwa bintu Aus dilaporno ila Marwan maring Marwan bin Hakim bin Hakam atau Hakim. Wadaat lanu
nuduh sapa arwah anau sak temene Said akhoda njupuk sayan ing ciwi-ciwi min ardia saking bumine arwah. Istilahnya nyolong turus. Hati-hati ya. Ini saya pernah diceritani, sing diceritakno wis mati, sing cerita wis mati saniki ya. Kula niku Pak nate tumut tiyang. Daerah ngriki niku setiap sekian tahun ditanduri tebu. Setelah selesai masa penanaman tebu kan didum malih. Dum patok dalu niku kula dereng ngerti dijak teng sawah mindah terus. Jadi saat ini sampean mawon nggih ping berapa ratus meter. Mosok wani ngono nggih. Itu namanya akhoda ardin, mencuri di atas turus, nyolong turus. Setelah dilaporkan hal itu, Pakola Said mungkin diceluk kali Marwan sebagai Amirul Mukminin. Akhirnya mengadu. Ana utawi ingsun kuntu ana ingsun iku akhudu ngalap ingsun min ardia saking bumine arwah sayan wiji-wiji badal ladhi sawise kang sami tunggurung ingsun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Rasul Mada samita utawi apa ngrungu sira Said min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa kala ngucap sapa Kala Said sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasul man sapane wong akhoda kang ngalap sibron sajengkal minal adi saking bumi dulman dengan cara menganiaya tuwi kohu ngalungno sapa Allah ing wong ila sabaina aradin maring pitung bumi. Ada yang dimaknani ngeblesno. Tuwi kau ngeblesno sapa Allah ing wong ila sabaina aradin sabai aradin. 7 bumi. Akhirnya Said berkata, saya mengambil tanahnya arwah setelah aku mendengar dari Nabi bersabda. Apa yang kamu dengar dari Nabi? Nabi pernah bersabda, barang siapa yang mengambil tanah orang lain walaupun hanya 1 jengkal dengan cara yang tidak benar, nanti akan dikalungi 7 bumi atau akan ditenggelamkan hingga 7 bumi. Apa mungkin
saya berani mengambil hak orang lain setelah saya mendengar sabda Nabi? Wong Rasul ini berarti kaya ngono kok aku njupuk hake wong. Berarti arwah itu hanya menuduh secara apa? Suudzon. Faqala mengucap lahu maring Sa'id sapa Marwan. Kalau begitu la as'aluka bayinatan ba'da hadza. La as'alu orang jalu ingsun bayinatan ing bukti ba'da hadza sawise iki. Kalau begitu Sa'id, dah aku ndak minta bukti lagi. Karena dengan pernyataan kamu sudah jelas. Saya pernah, ya, alhamdulillah itu mungkin merupakan pemberitahuan. Dulu saya kan suka nyewa sawah, sama dirasani wong. Oh, poso ngaji mangan galem. Ini ya, jujur saya, sebelum saya sewa ini di dalam sewaan orang lain, dan saya sudah punya niat, saya katakan bicara langsung janji kepada Allah, kalau nanti masih disewakan lagi akan saya bongkar, saya luruskan. Jadi sebelum saya menyewa ya sudah seperti ini keadaannya. Namanya galem sawah kan ini anak patokai kan kadang-kadang waktu namping ana sing kebacut, ana sing sampean ngomong alhamdulillah. Tapi sampean kudu ngerti, nek ana wong jawab, ana wong takon ya sampean sing jawab. Sak durunge tak sewa iki wis nang sewane wong. Sekian lama akhirnya ganti saya. Dan itu pun saya sudah berjanji kalau nanti disewakan lagi akan saya bongkar, saya luruskan. Jadi seperti itulah. Kalau itu nih kan sifatnya sewaan. Jadi kalau hak, napa? Hak mutlak ini adalah saya sebut. Ketika itu saya beli bambu untuk keranjang sawah di Sungai Mari. Tanah sampean kok lincip ya Cak, mburi. Hah, nggih, persani. Lan mboten sama nurus pun mboten. Tapi apa yang terjadi, Masya Allah, naudzubillah. Ternyata orang yang mencuri terus tadi hidupnya juga tidak bahagia. Andai kata misalkan putra-putranya mau meluruskan kembali ya barangkali bisa lebih baik lagi. Namun sampai orang tuanya semuanya meninggal, keadaan terus masih tetap seperti itu. Ini berarti ada unsur sengaja. Jadi cara ngarep diukur 8 meter, mburi tinggal 7 meter atau mungkin 6,5 meter. Dilincip kaya itu yang dimaksud akhadha minal adi, mengambil bumi dari hak orang lain. Akhirnya Pakola Said, akhirnya Said berdoa. Karena Said merasa teraniaya. Allahumma ya Allah, in kanat lamun ana sapa arwah iku kadibatun goro fa'ami butakanlah basara penglihatannya arwah. Waktulha matikanlah dia
fi ardiya di dalam buminya. Ya Allah, menawi arwah menganggap saya, menuduh saya mencuri terus dengan niat berdusta, butakanlah matanya dan matikanlah dia di tempat itu nanti. Qala Marwan, fama matat ora mati sapa arwah, kata daba sehingga ilang apa basaruha peningali arwah. Ternyata benar, orang yang dianiaya itu doanya diterima oleh Allah. Makanya jangan sekali-kali berani menganiaya atau memfitnah ya, memfitnah. Kalau kemarin Aba Sa'dah yang memfitnah Sa'ad, hampir sama namanya, Sa'id sama Sa'ad. Wa baina ma'iyya, dan selanjutnya ketika dia tamsi melaku fi ardiya ing dalam bumi arwah, ketika itu waqa'at terjatuh fi kufratin di dalam lubang, pamatat monggo mati sapa arwah. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini tolong ya, jangan sekali-kali mencuri batas tanah. Jadi arwah di samping matanya buta, akhirnya dia terperosok ke dalam sebuah lubang yang ada di tangannya sendiri dan mati di tempat itu. Makanya jadi Nabi, ittaqu du'a al-madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Takutlah kamu dengan doanya orang yang dianiaya. Karena doanya orang yang dianiaya antara dia dengan Allah tidak ada takdir, langsung didengar, diterima. Kadang kalau ini sawenake dhewe. Bahaya kalau tidak nyata. Kalaupun sudah nyata maupun ada aturan nggak sewu seperti istilah ghibah. Kamu jangan menghibah. Apa ghibah? Membicarakan kejelekan orang lain. Sahabat balik bertanya, ya Rasul, kalau memang ternyata dia seperti itu bagaimana? Ya itu ghibah. Ungkit-ungkit perbuatan dosa orang lain. Itu namanya ghibah. Kalau dia tidak melakukan kejahatan, kamu bilang seperti itu namanya fitnah. Lebih kejam, lebih berat daripada sekedar ghibah. Masya Allah, dari semuanya ini ya kita dapat pelajaran yang sangat berharga. Kita bisa menjaga mulut kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jangan sampai kita mudah ngomong di sana, ngomong di sini, ke sana, kemari, atau bicarakan keburukannya. Nah, naudzubillah. Semut di seberang lautan, jelas kelihatan. Kesalahan wong masih cuwilik, eling diungkit-ungkit. Sementara kesalahannya dhewe kadang-kadang nggak sadar. Wafi riwayatin, sedangkan riwayat di dalam Muslim, kalau tadi Bukhari Muslim, ini yang langsung diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Amr bin
dengan makna penjelasannya anahu saat temani Marwan, ini kembali kepada cerita di atas, namun di pembawa ceritanya lain. Ro'a ningali sapa Marwan ing Arwa amyaan buta. Tamisu golek tamisu minta tolong al-judur tamisu berjalan al-judur. Jadi dalam rawi lain Arwa benar-benar buta dan berjalan tamisul judur. Takulu asobatni dakwatu Sa'id. Sebelum mengenduskan nafas yang terakhir, dia terperosok ke dalam lubang, berteriak minta tolong, meraba-raba, tidak terdengar. Wa anaha marat ala birin bidarin. Jadi melaku nyedoli pager, tiba-tiba terperosok ke dalam lubang. Birin di sini bukan sumber-sumber seruya seperti joglang, Pak. Alati khosamatu yang dulu dilaporkan oleh Arwa kepada Marwan tentang Sa'id. Dia di dalam tanah itu. Fawaqa'at biha. Jadi tanah yang dituduhkan dicuri oleh Sa'id akhirnya membunuh dirinya sendiri. Fakanat monggo ana apa sumur kobra kuburane arwah. Terkubur di tempat itu sendiri. Masya Allah, ini kalau monggo nih hati-hati. Apalagi di dalam bulan Ramadan, asyanu junnatun fala yarkus wala yajhar. Puasa merupakan perisai, jangan berkata kotor, jangan berbuat dosa, dan jangan berlaku bodoh. Wa ini mru'un satamahu au qatalahu falyakul ini shaimun marratain. Apabila ada seseorang yang memaki atau bahkan mungkin sampai menyakiti, jangan kamu balas dengan makian, dengan menyakitinya, tapi ucapkan saya puasa. Berarti kita dilatih untuk bersikap sabar, berlaku sabar, menahan nafsu. Wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Orang-orang yang takut tentang keberadaan Allah, kekuasaan Allah, dan sanggup menahan hawa nafsunya, maka surga sebagai balasannya. Namun kembali lagi, namanya sifat manusia itu kadang-kadang tidak mau dikalahkan. Jelas-jelas salah. Ini Allah membuat contoh. Wa inni imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw iradan fa aslaha bainahuma wa sulhu khair wa udhiratil anfususuh. Jika ada seorang istri mengkhawatirkan suaminya nyimpang, serong, maka hendaknya mengadakan perdamaian di antara keduanya. Karena dengan melakukan perdamaian itu bagus. Kenapa? Wa uhdiratil anfususuh. Karena masing-masing manusia itu bakhil untuk mengakui kekurangannya. A melemparkan kata-kata
kepada B sebaliknya. Dia yang salah, enggak, dia yang salah. Ini karakter manusia. Allah yang berfirman, setiap manusia bakhil untuk mengakui kekurangannya. Ini jelas terjadi juga kasus saya punya jamaah, maaf ya. Sekian tahun rumah tangga tidak dikaruniai putra. Suami menganggap istrinya mantin, diceraikan. Setelah habis iddah, mantan istrinya dinikahi temannya sendiri. 1 tahun kemudian hamil. Mantan suami nikah lagi, wanita masih gadis. Ternyata juga tidak punya anak sampai akhir hayatnya. Berarti yang mandul itu bukan istrinya, suaminya. Mungkin ngomong, mandul, pean dia mandul, pean. Ya itu dibuktikan oleh Allah. Ya mandul memang ada ya. Itu surat apa itu? Allah berfirman, aku anugerahi kamu anak perempuan semua. Ada pula aku anugerahi anak laki-laki semua. Ada lagi yuzawijuhum, gandeng, anak-anak itu. Ada lagi akimah itu memang mandul. Surat apa? Masih ingat? Wa yaj'aluhu akimah. Itu memang ada. Jadi ketiga itu mereka masing-masing tidak mau mengakui kekurangannya, kelemahannya. Wa'an Jabir bin Abdillah, dari Jabir putra Abdillah radhiyallahu anhu qala, lama kadarat nalikane teko apa Uhudun, perang Uhud. Bukan gunung ya, perang Uhud. Ta'ani manggil ingin sahabi bapak ingin minta laili saya nyorongi. Jabir cerita ketika sudah ditentukan perang Uhud, malam itu ayah memanggil saya. Bir, takola ayah, ma urani ora ditinggal lagi ingin ila maktulan kejaba dipateni fi awaliman. Dalam awale wong yukalu kang dipateni min ashabin Nabi, dari para sahabat Nabi. Nah, Jabir, bapak punya firasat. Saya punya firasat, rasanya sayalah orang yang pertama terbunuh dalam perang Uhud besok dari para sahabat Nabi. Wa ini samisun la atruka orang ninggala ingsun dadi sawise ingsun a'azza, orang yang paling mulia, orang yang sangat muliakan, saya muliakan alaiya kasih ingsun minka katimbang saking sira. Nah, kalau Bang Suli, rasanya Bapak punya keyakinan bahwa perang Uhud besok
bapak adalah orang yang pertama terbunuh dari sahabat Nabi. Dan tidak ada orang yang aku tinggalkan yang lebih aku muliakan daripada kamu. Ghaira nafsi Rasulullah, itu selain Rasulullah. Jadi kalau yang paling dicintai ya Rasulullah. Wa inna alayya lan saat ini iku yang atas ingsun dainan utawi utang. Saya punya banyak utang nak. Takdi nyaurono sira. Ini ada cerita itu. Orang mengambil anak karena tidak punya anak diberi tinggalan ya rumah tanah. Setelah bapak angkatnya mati, ternyata bapak angkatnya itu punya tinggalan utang. Dia angkat tangan, enggak, saya enggak ikut utang. Fastausu wasiato, artinya sering-seringlah memberikan pengarahan bi akhwatika kelawan dulur-dulur wedok sira khairan kang bagus. Jabir itu punya saudari perempuan yang masih kecil-kecil, kalau tidak salah 6 atau sampai 9. Makanya Jabir ketika nikah memilih wanita yang janda. Mengapa kamu milih wanita janda, Jabir? Bukankah kamu masih dijaga? Kan kamu enak kalau nikah gadis tolak ibuka tolak ibuha wa tolak ibuka. Kamu bisa main-main sama istrimu. Ya Rasul, ayah meninggal dalam perang Uhud. Ayah meninggalkan anak-anak yang masih kecil semuanya wanita. Kalau saya menikah gadis, berarti saya mencarikan musuh adik-adik saya. Makanya saya memilih janda agar bisa merawat adik-adik saya. Bagus kalau gitu. Jadi sampai akhir hayatnya Jamil tidak punya anak. Makanya turun itu panggilnya kalalah. Wa ini berukun kalaka laisa lahu waladun walau akun au ukhtun. Pas bahna monggo isu-isuan ingsun. Pakana monggo ana sapa bapak awal qatilin awale wong kang terbunuh. Ternyata benar. Kemudian pada pagi harinya benar-benar ayah terbunuh duluan. Wa tabantu lan mendem ingsun mau satane bapak akhara ing wong kang wong liya Piko beri di dalam kubur ayah. Jadi kebetulan ketika itu ya maklum kalau daerah pegunungan mungkin menggalinya ya soro. Jadi menisan satu lubang diisi 2 orang. Namun setelah sekian bulan semalam tatib nuli ora seneng ora lega apa nafsi ingsun. An akrukahu yang to ninggal ingsun ing bapak ma'a akhara sartane wong liya. Tak pikir-pikir bapak tak bener mbek wong gak enak. Akhirnya Pak astahrijtuhu monggo nggali ingsun ing ayah bada sitata asurin sause 6 bulan. Setelah 6 bulan kemudian kuburan itu digali lagi dengan tujuan ayahnya dipindahkan di makam yang lain, dibuat lubang sendiri. Fa idza wa mangko nalikane bapak
kayaumin wadatuhu kaya dina ingsun nyeleki bapak. Ternyata selama 6 bulan masih seperti ketika saya letakkan di makam itu. Saya utuh tuh. Waira udunihi, melainkan telinganya ada sedikit perubahan. Faja'altuhu mongkon dadekno ingsun ing bapak fi qadrin ing dalam kuburan ala hidatin. Akhirnya saya kuburkan di dalam lahat, yang dikuburkan dalam tempat yang lain. Ini juga pernah ada cerita, Pak. Ada orang keluar daerah pindah ke daerah lain karena pekerjaan. Akhirnya orang tuanya meninggal di daerah tugasnya. Setelah selesai masa dinasnya, dia pindah ke kampung halamannya. Makam ayahnya ya seperti ini, dipindahkan, mau dipindahkan. Namun betapa terkejutnya ketika peti matinya itu terbuka, tinggal tulang yang jadi satu, ngelumpuk balungi. Kalau menurut gambaran kan badan kepala, rongga dada, paha, betis, ini ngelumpuk dari siji. Ya wala alam lah. Apakah seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW setelah mayit itu ditinggal keluarganya, dibangunkan, ditanya ma ilmuka bihadzal rajul, bagaimana pendapat kamu terhadap lelaki ini? Ditunjukkan gambar seorang laki-laki. Fa'amal mu'minu fayaqulu hadza Muhammadun Abdullah wa rasulihi ja'ana bil fa'aman nabi wa ajab nabi. Kalau yang meninggal itu orang iman, spontan dia menjawab, beliau ini adalah gambarnya Rasulullah, hamba Allah dan Rasulullah. Beliau datang kepada kami membawa kebenaran, kami pun beriman dan kami penuhi seruannya. Apa kata malaikat? Nam solikan, silakan tidur yang nyenyak. Makanya orang iman di dalam kuburan kayak orang turu. Ketika hari kiamat jadi apa ayatnya? Sal, bangun dari kuburan. Ayo, San. Apa? Surat Yasin. Wa qalu man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, siapa yang membangunkan kami dari tidur? Turun. Fa'amal munafiqu. Nah ini maaf saya teruskan. Jawabannya tadi dari mana? Yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli sabiti. Surat Ibrahim ayat berapa itu? 27 atau 33 ya? Yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli sabiti. Ibrahim ayat kalau tidak 27, 33, insya Allah saya lupa ya. Ibrahim
ayat 27 ya harus yusabitullahu alladziina amanu bil qawli tsabiti bil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Apa ucapan yang teguh? Ini panjang ya. Saya sampaikan sebuah hadis yang agak panjang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man as'adun nas bi sab'atika yaumal qiyamah. Qala laqad dhanantu alla yas'alani ahadun yas'alu an hadzal hadis ghairuka lima a'rifu min girsika an hadzal hadis. As'adun nas bi sab'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan bi qalbihi min nafsihi. Artinya dari Abu Hurairah bercerita, aku bertanya, jadi Abu Hurairah bertanya menceritakan tentang dirinya. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah kelak di hari kiamat orang yang paling beruntung karena mendapatkan pertolonganmu? Lalu Nabi menjawab, sudah kuduga bahwa tidak ada satu orang pun yang bertanya yang lebih dulu dalam hal seperti ini ketimbang kamu. Karena aku tahu kamu adalah satu-satunya sahabatku yang sangat ambisi, selalu ingin tahu lebih dulu. Baik, orang yang paling beruntung kelak di hari kiamat karena pertolonganku ialah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan bi qalbihi, murni dari dalam hatinya, bukan mulutnya. Kalau la ilaha illallah dari mulut mungkin semuanya bisa di qalbihi binafsihi atau keluar dari jiwanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah pernah membuat contoh yang sangat indah dalam surat Nur. Allahu nurus samawati wal ard masalun nuri kamiskatin fiha misbah al misbah fi zujajah. Az-zujajatu kana kawkabun durriyun yuqidu yuqadu min sajaratin mubarakatin la sarbiyatin wala garbiyah yudhi'u zaituha walau lam tamsasunan nurun ala nur. Itu ada yang menerjemahkan adalah kalimat tauhid. Ada lagi juga dalam surat Ibrahim, alam tara kaifa darabal masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Kalimatin thayyibatin juga kalimat thayyibah adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid kalau menurut surat Ibrahim diumpamakan seperti buah yang baik. Pohonnya tinggi menjulang ke langit, akarnya dalam mengunjang ke tanah. Cabangnya banyak sehingga bisa mengeluarkan buah yang banyak. Jadi la ilaha illallah itu tidak sekedar hanya dari mulut, tapi dibuktikan, diwujudkan dengan bentuk amaliyah. Buahnya kalimat thayyibah itu apa? Ini yang mungkin kita masih agak sulit. Namun bukan berarti kita tidak bisa. Kalau ada niat pasti bisa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jamaah pengajian yang kami hormati, mungkin sampai di sini dulu. Ini mungkin besok pengajian terakhir di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan masih ada kesempatan, kekuatan. Dan barangkali ada kurang lebihnya penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.